Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang kisah daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kali ini saya akan membahas tentang kisah dari Bani Israel yang memiliki keinginan atau permintaan ru'yah atau melihat Allah Ta'ala. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 143 sampai 147, di mana sejumlah ulama salaf diantaranya Ibnu Abbas, Masruq dan Mujahid berkata tidak 30 hari tersebut adalah bulan Zulqa'dah. Jadi di dalam surat Al-A'raf ini disebutkan selama 30 hari. Maksudnya yaitu 30 hari itu adalah bulan Zulqa'dah secara penuh dan disempurnakan 40 hari dengan 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi 30 harinya di bulan Zulqa'dah, 10 harinya di bulan Zulhijjah. Berdasarkan hal ini, maka kalamullah tersebut disampaikan pada hari Idul Adha. Hal senada juga terjadi ketika Allah Ta'ala menyempurnakan agamanya Nabi Muhammad, menegakkan hujah-hujahnya serta bukti-buktinya. Intinya, Musa alaihissalam telah menyempurnakan munajat dengan Allah pada waktu yang telah kami tentukan. Saat itu Musa tengah melakukan puasa. Ada yang mengatakan saat itu ia belum makan sama sekali. Setelah sempurna 1 bulan, maka Musa mengambil kulit pohon dan mengunyahnya untuk menghilangkan bau mulutnya. Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk berpuasa 10 hari lagi, sehingga bilangannya genap 40 hari. Oleh karena itu, tertera dalam sebuah hadis bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan wangi aroma minyak kasturi. Ketika Musa hendak pergi, maka ia memberi amanah kepada Harun, saudara kandung yang sangat ia cintai, untuk memimpin masyarakat Bani Israel. Harun adalah pendamping Musa dalam berdakwah. Maka Musa berwasiat dan menyampaikan perintahnya kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, yaitu pada waktu yang telah diperintahkan, namun Musa mendengar langsung firman tersebut. Allah Ta'ala memanggil dan mendekatkannya. Ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Setelah Allah Ta'ala memberi Musa kedudukan yang mulia dan tinggi, maka Musa memohon untuk dibuka tabir tersebut. Musa berkata kepada Allah yang Maha Agung, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Namun kemudian Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku." Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Musa tidak akan sanggup untuk melihat ketika dia menampakkan diri. Sebuah gunung saja yang lebih kuat dan lebih besar dari manusia tidak sanggup bertahan ketika Allah menampakkannya. Dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya tidak ada satu makhluk hidup pun yang melihatku, melainkan ia akan mati, dan juga sesuatu yang basah melainkan akan menjadi kering." Dalam kitab As-Sahihaini, Rasulullah SAW bersabda, "Hijabnya berupa cahaya." Dalam riwayat yang lain, api. Sekiranya hijab tersebut dibuka, niscaya kesucian wajahnya akan membakar makhluk sejauh mata memandang. Dalam kitab tafsir kami telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang disahihkan oleh Ibnu Hajar dari jalur Hamad bin Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, tatkala Tuhannya menampakkan diri pada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Beliau mengisyaratkannya dengan jarinya. Nabi meletakkan ibu jarinya di atas ruas jari kelingking bagian atas, maka gunung tersebut pun menjadi hancur. As-Sudi berkata dari Ikrimah, tidaklah Allah menampakkan yaitu dari keagungannya, melainkan hanya sebatas jari kelingking yang mengakibatkan gunung tersebut hancur luluh menjadi debu. Ini merupakan bentuk ketawaduan beliau atau bentuk larangan melebih-lebihkan Rasulullah daripada Nabi yang lain karena terdorong rasa marah atau fanatik, atau maknanya adalah hal ini bukan hak kalian, tetapi Allah yang berhak meninggikan derajat sebagian dari sebagian yang lain. Derajat tersebut tidak diperoleh hanya sekedar melihat saja, tetapi berdasarkan taufik dari Allah.
Bagi yang berpendapat bahwa ungkapan Rasulullah tersebut diungkapkan sebelum beliau mengetahui bahwa dirinya lebih utama, lalu dihapus setelah mengetahui bahwa diri Rasulullah lebih utama daripada nabi yang lain. Namun pendapat ini masih diperselisihkan. Kemudian Rasulullah menyebutkan keistimewaan dirinya mendapatkan kedudukan yang mulia yang sangat diharapkan oleh manusia generasi awal hingga generasi akhir. Para nabi dan rasul tidak ada yang mendapatkan sekalipun mereka adalah nabi ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa bin Maryam. Hal ini menunjukkan kemuliaan yang besar bagi Musa alaihissalam dari sisi tersebut. Namun hal ini harus menunjukkan bahwa ia lebih utama secara mutlak. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kemuliaan dan keutamaan Musa dengan menyebutkan sifat di atas. Sebab ketika seorang muslim memukul wajah orang Yahudi tersebut karena telah mengatakan tidak, Musalah yang dipilih oleh Allah dari sekalian manusia, maka orang yang menyaksikan hal itu akan merasa bahwa menzalimi kedudukan Musa. Maka Rasulullah menjelaskan hal itu. Jadi kisah-kisah itu termaktub dalam Quran. Jadi termaktub dalam Al-Quran bahwasanya permintaan dari Nabi Musa untuk melihat Allah itu digambarkan sebagai bentuk keutamaan atau kemuliaan beliau, sehingga ditampakkanlah wujud Allah. Namun segala makhluk yang ada di bumi tidak akan mampu melihatnya, sampai-sampai ketika Nabi Musa melihat ketika akan melihat keagungan Tuhan, Musa akhirnya pingsan dan gunung hancur. Diibaratkan seperti itu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 148 sampai 154, mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? Itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 148 sampai 154 dan juga surat Toha ayat 83 sampai 93, Allah Ta'ala menyebutkan perkara yang dialami oleh Bani Israel setelah ditinggal oleh Musa. Jadi ketika Nabi Musa melakukan munajat kepada Allah, Bani Israel, ada beberapa perkara yang terjadi terhadap Bani Israel yang ditinggalkan Musa kepada Harun. Musa tinggal di Tur untuk bermunajat kepada Allah. Musa bertanya tentang banyak hal dan Allah pun menjawabnya. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bernama Harun As-Samiri. Ia meminta perhiasan yang dimiliki oleh kaum Bani Israel dan membuatnya sebuah patung anak lembu. Kemudian memasukkan segenggam tanah ke dalam patung itu. Tanah tersebut ia ambil dari bekas telapak kaki kuda Jibril ketika ia dapatkan pada saat Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun melalui tangan Jibril. Ketika tanah tersebut ditaruh di dalam patung anak lembu tersebut, maka patung tersebut dapat mengeluarkan suara selayaknya suara anak lembu yang hakiki. Ada yang mengatakan bahwa patung tersebut berubah menjadi benar-benar anak lembu yang memiliki daging, darah, dan bersuara. Pendapat ini diungkapkan oleh Qatadah. Ada yang mengatakan bahwa ketika ada udara yang masuk lewat belakang patung tersebut, maka akan keluar suara dari mulutnya sebagaimana suara seekor lembu. Kemudian mereka pun menari-nari dan bergembira ria di sekelilingnya. Allah Ta'ala berfirman sebagai bentuk penjelasan atas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka selewengkan tentang ilah yang tidak mungkin berupa hewan ternak atau setan yang terlaknat dalam Quran Surah Toha ayat 89. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa patung hewan tersebut tidak sanggup untuk berbicara, tidak menjawab pertanyaan, tidak dapat mendatangkan matur, dan tidak mampu menunjukkan jalan yang lurus. Mereka menjadikan sebagai Tuhan, sedangkan pada hakikatnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka mengetahui dalam diri mereka atas kebatilan apa yang mereka alami berupa kebodohan dan kesesatan. Setelah Musa kembali kepada kaumnya dan menyaksikan mereka telah menyembah patung anak lembu, dan di saat itu Musa membawa lembaran Taurat, maka ia lempar Taurat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Musa mematahkannya. Inilah yang ada pada kalangan ahli kitab. Kemudian Allah menggantinya dengan yang lain. Namun lafaz Al-Quran tidak menunjukkan hal itu. Al-Quran hanya menyebutkan bahwa Musa melempar Taurat tersebut di saat ia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Menurut kalangan ahli kitab bahwasanya luh-luh tersebut berjumlah 22 buah. Namun zahir Al-Quran menyebutkan bahwa luh-luh tersebut berjumlah banyak. Musa tidak berpengaruh, hanya sekedar kabar yang disampaikan oleh Allah Ta'ala bahwa orang Bani Israel telah menyembah patung anak
lembu. Kemudian Allah memerintahkannya untuk melihatnya sendiri. Kemudian Musa mendatangi mereka lalu menghardik, mencaci dan menghinakan apa yang mereka lakukan. Namun mereka mengungkapkan alasan yang tidak masuk akal. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Toha ayat 87, mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban dari perhiasan kaum itu. Maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Samiri melemparkannya. Mereka merasa tidak sanggup menyimpan perhiasan para pengikut Fir'aun. Allah Ta'ala telah memerintahkan mereka untuk mengambilnya dan menghalalkan bagi mereka. Namun mereka tidak merasa berat untuk meninggalkan penyembahan terhadap patung anak lembu itu karena kebodohan dan keterkilan akal pikiran mereka. Mereka enggan untuk beribadah kepada yang Maha Tunggal, Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu, dialah yang Maha Perkasa. Kemudian Musa menemui saudaranya Harun seraya berkata, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat? Yaitu ketika kamu melihat mereka telah melakukan kesesatan, kenapa kamu tidak mendatangiku dan memberitahuku atas apa yang mereka lakukan? Harun menjawab, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanahku, yaitu kamu telah meninggalkan mereka lalu kamu mendatangiku setelah kamu menjadikanku sebagai pemimpin mereka. Musa kemudian berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Harun alaihissalam telah melarang mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang keji tersebut serta telah mengancam mereka dengan keras. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu bukan patung anak lembu ini, maka ikutilah aku. Allah Ta'ala menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh Harun, dan cukuplah Allah menjadi saksi bahwasannya dia telah melarang mereka sekaligus mengancam mereka atas hal itu. Namun mereka tidak mau menuruti dan tidak mau mengikutinya. Kemudian Musa alaihissalam menemui Samiri. Berkata Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? Yaitu apa yang menyeretmu melakukan ini? Samiri kemudian menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Aku melihat Jibril menunggang kudanya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, yaitu jejak kaki kuda Jibril. Sebagian ulama mengatakan bahwa Samiri melihat Jibril setiap kali kuku kaki kuda Jibril menginjak tanah, maka tanah tersebut akan berwarna hijau dan muncul rerumputan. Samiri mengambil jejak kuku kaki kuda tersebut. Ketika ia meletakkan di dalam patung anak lembu itu yang terbuat dari emas, maka terjadilah peristiwa di mana anak lembu itu bisa hidup. Ini merupakan sebuah doa keburukan baginya, bahwa ia tidak dapat menyentuh seorang pun sebagai bentuk siksaan baginya karena telah melakukan sesuatu yang tidak selayaknya ia lakukan. Hal ini merupakan bentuk siksaan baginya di dunia, sedangkan siksaan di akhirat. Musa mengancamnya, dan sesungguhnya bagi hukumanmu di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya, yaitu kami tidak akan membiarkannya. Musa alaihissalam menghampiri patung anak lembu tersebut lantas membakarnya. Ada yang mengatakan Musa membakar dengan api sebagaimana yang diungkapkan oleh Qatadah. Ada yang mengatakan Musa membakarnya dengan menggunakan kikir sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali, Ibnu Abbas dan lainnya. Nas inilah yang ada pada kalangan ahlu kitab. Kemudian Musa menyebarkan di lautan, lantas ia memerintahkan kepada Bani Israel untuk meminum air laut tersebut. Bagi siapa yang menyembah patung anak sapi tersebut, maka abu patung anak lembu tersebut akan menempel di bibir mereka sebagai tanda bahwa mereka menyembah patung anak lembu itu. Ada yang mengatakan warna kulit mereka berubah menjadi kekuning-kuningan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kelembutan dan kasih sayangnya terhadap para hambanya serta kebaikannya dalam menerima taubat hambanya. Namun Allah Ta'ala tidak menerima para penyembah patung anak lembu tersebut kecuali dengan membunuh diri mereka sendiri, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima tobatmu. Dikatakan bahwa suatu pagi orang-orang yang tidak menyembah patung anak lembu
membawa pedang mereka masing-masing. Kemudian Allah Ta'ala mengirim kabut sehingga seseorang tidak mengenal lagi karib kerabatnya, sanak familinya. Kemudian mereka menghampiri orang yang telah menyembah patung anak lembu itu dan membunuh mereka. Ada yang mengatakan bahwa dalam satu pagi mereka membunuh 70.000 orang. Ibnu Abbas telah menyebutkan dalam hadis fitnah, sebagaimana yang akan kami sebutkan, bahwasannya peristiwa penyembahan patung anak lembu tersebut terjadi setelah mereka keluar dari laut dalam rentang waktu yang tidak begitu lama. Sebab ketika mereka keluar dari laut, mereka mengatakan, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Demikianlah yang ada pada kalangan ahlu kitab. Orang yang Bani Israel menyembah patung anak lembu tersebut sebelum mereka sampai di kota Baitul Maqdis. Sebab setelah mereka diperintahkan untuk membunuh para penyembah patung anak lembu, maka di hari pertama mereka mampu membunuh 3.000 jiwa. Kemudian Musa pergi untuk memohonkan ampun bagi mereka. Maka Allah Ta'ala mengampuni mereka dengan syarat mereka harus masuk ke kota Baitul Maqdis. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 155 sampai 157. As-Suddi, Ibnu Abbas dan yang lainnya menyebutkan bahwa ke-60 orang tersebut adalah para ulama Bani Israel yang di dalamnya terdapat Musa, Harun, Yusya, Nazon, dan Abihu. Mereka pergi bersama-sama dengan Musa untuk memohonkan ampun atas tindakan Bani Israel yang telah menyembah patung anak lembu. Mereka, yaitu ke-60 orang tersebut, diperintahkan untuk memakai wangi-wangian, bersuci dan mandi. Setelah mereka pergi bersama Musa, maka mereka pun mendekati gunung yang di atasnya terdapat awan dan seberkas cahaya yang bersinar. Kemudian Musa menaiki gunung itu. Bani Israel menyebutkan bahwa mereka mendengar kalam Allah. Makna ini disepakati oleh sejumlah ulama tafsir dengan berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Namun ayat di atas tidak mesti bermakna seperti itu, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 6. Disampaikan kepada mereka, demikian halnya mereka mendengar kalam Allah setelah disampaikan oleh Musa. Mereka juga beranggapan bahwa ke-60 orang itu telah melihat Allah. Namun ini adalah pendapat yang salah. Sebab ketika mereka memohon untuk melihat Allah, maka mereka pun ditimpa gempa bumi. Muhammad bin Ishaq berkata, Musa alaihissalam memilih dari kalangan Bani Israel sebanyak 60 orang yang baik-baik. Musa berkata, pergilah kepada Allah, bertobatlah kepadanya atas segala apa yang kalian lakukan, dan mintakanlah ampun kepadanya untuk kaum kalian yang kalian tinggal. Berpuasa dan bersihkanlah pakaian kalian. Musa alaihissalam membawa mereka menuju bukit Tursina untuk memenuhi panggilan Allah pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Musa alaihissalam hanya akan datang setelah mendapat izin dari Allah. Allah Ta'ala menyuruhnya untuk memilih 60 orang guna mendengar kalam Allah. Musa menjawab, akan kulakukan. Ketika Musa alaihissalam telah mendekati gunung tersebut, maka sekawan awan menyelimuti seluruh permukaan gunung itu. Musa alaihissalam mendekatinya dan masuk ke dalam awan itu. Orang pun berkata, mendekatlah kalian. Setiap kali Allah berbicara kepada Musa, maka pada dahinya terdapat cahaya yang bersinar terang, yang tidak mampu seorang pun untuk melihatnya. Kemudian Allah memberi tabir kepada selain Musa, sehingga orang tidak mampu melihatnya. Orang-orang pun mendekat dan masuk ke dalam awan itu dan tersungkur dalam kondisi sujud. Mereka mendengar Allah berbicara dengan Musa. Ketika memberikan perintah dan larangan, lakukan ini dan jangan lakukan itu. Setelah Allah selesai bicara dengan Musa, maka awan tersebut menyingkir dari hadapan Musa. Lalu Musa alaihissalam menghampiri mereka. Musa kemudian bangkit dan berdoa kepada Allah, Rabbi law syi'ta ahlaktuhum min qablu wa iyaya atahlikuna bima fa'ala sufaha aminna. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, mereka tertimpa halilintar karena mereka tidak mau melarang kaum mereka agar tidak menyembah patung anak lembu. Intinya bahwasannya hal itu sebagai bentuk ujian bagi kaum Bani Israel. Firman Allah Ta'ala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia menulis sebuah tulisan yang ada di sisinya di atas arsy. Bunyi tulisan tersebut, sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Firman Allah Ta'ala, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang yang bertakwa dan menunaikan zakat dan orang yang beriman kepada ayat kami. Firman Allah Ta'ala, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi. Qatadah mengatakan, Musa berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendapati dalam Luh Taurat ada sebuah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wahai Rabbku, jadikanlah umat tersebut adalah umatku. Allah Ta'ala berfirman, itu adalah umatnya Ahmad. Musa berkata,
Wahai Robku, aku dapati leluh Taurat ada sebuah umat. Jadi ini penjelasan tentang Musa yang meminta bahwa di dalam Taurat terdapat umat yang terbaik. Oleh Allah dijelaskan bahwa umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Qatadah disebutkan kepada kami bahwa Musa melempar leluh Taurat. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umatnya Muhammad." Mayoritas manusia banyak yang menyebutkan bahwa munajat Musa, mereka menyebutkan berbagai kisah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dengan pertolongan Allah, taufik, hidayah, dan mawanahnya, akan kami sebutkan beberapa hadis dan juga atsar. Selain itu juga ada keterangan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17. Salah satu dari hadis itu adalah yang berbunyi kisah permohonan Musa kepada Allah tentang 7 hal. Abdullah bin Muhammad bin Muslim telah menceritakan kepada kami ketika di Baitul Maqdis. Hamalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu Hawad telah menceritakan kepada kami bahwasanya sama telah menceritakan dari Ibnu Hurairah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Musa bertanya kepada Allah tentang 7 hal yang ia duga kesemuanya adalah miliknya, namun yang ketujuh tidak ia sukai. Musa berkata, "Wahai Rabb, siapakah hambamu yang paling bertakwa, yang ingat dan tidak lupa? Siapakah hambamu yang paling mendapatkan petunjuk, yang mengikuti petunjuk? Siapakah hambamu yang paling adil, yang menghukumi orang lain sebagaimana ia menghukumi dirinya sendiri? Siapakah hambamu yang paling mulia, yang mampu melakukan pembalasan namun ia memaafkan? Siapakah hambamu yang paling kaya, yang ridho atas apa yang diberikan kepadanya? Siapakah hambamu yang fakir, yang selalu merasa kurang?" Rasulullah bersabda, "Bukanlah yang dinamakan kaya itu karena harta benda, namun yang dinamakan kaya adalah kaya hati." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah jadikan kaya dalam hatinya dan memberikan ketakwaan dalam hatinya. Jika Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, maka dia jadikan kefakiran berada di depan matanya. Imam Ahmad berkata, Yahya bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al-Khudri dari Nabi bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Rabb, hambamu yang beriman masih menetap di dunia." Beliau melanjutkan, kemudian Allah membukakan pintu surga, lalu Musa melihat ke dalamnya. "Wahai Musa, inilah yang aku siapkan untuknya. Wahai Rabb, demi kemuliaan dan keagunganmu, sekiranya kedua tangan dan kedua kakinya terpotong dan ia merangkak dengan wajahnya sejak ia diciptakan hingga akhir kiamat, namun balasannya adalah surga ini, niscaya ia tidak akan pernah merasakan kesialan sama sekali." Beliau menjelaskan, kemudian Musa berkata, "Wahai Rabb, hambamu yang kafir merasakan kelapangan di dunia." Kemudian Allah membuka pintu neraka yang diperlihatkan kepada Musa. "Wahai Musa, inilah yang aku siapkan baginya. Wahai Rabb, demi kemuliaan dan keagunganmu, sekiranya ia mendapatkan dunia sejak penciptaannya hingga hari kiamat, namun tempat kembalinya adalah neraka, niscaya ia tidak dapat kebaikan sama sekali." Namun hadis ini masih ada kedoifan di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah." Musa berkata, "Wahai Rabb, semua hambamu mengatakan hal itu. Ucapkanlah la ilaha illallah. Aku hanya ingin sesuatu yang khusus untukku. Wahai Musa, sekiranya seluruh penghuni 7 langit dan 7 bumi berada di satu sisi dan kalimat la ilaha illallah berada di sisi yang lain, niscaya sisi la ilaha illallah lebih berat daripada itu." Seutak-utamanya doa adalah doa di Arafah. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang diucapkan oleh saya dan para nabi sebelumku. Wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibnu Abbas berkata, ketika mendatangi mereka dengan membawa leluh di dalamnya,
terdapat Taurat, maka Musa memerintahkan kepada mereka untuk memegangnya dengan teguh dan azam yang kuat. Mereka berkata, tunjukkan Taurat tersebut kepada kami. Bila perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya mudah kami lakukan, atau mudah kami akan menerimanya. Musa berkata, terimalah kandungan Taurat tersebut. Mereka terus-menerus mengulangi permintaan itu. Maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mengangkat gunung di atas kepala mereka, hingga gunung tersebut seolah-olah seperti awan, yaitu seperti awan yang berada di atas kepala mereka. Dikatakan kepada mereka, terimalah kandungan Taurat tersebut. Bila tidak, maka gunung ini akan menimpa kalian. Maka mereka pun menerimanya. Mereka diperintahkan untuk sujud dan mereka pun sujud. Mereka pun melirik ke arah gunung tersebut. Sehingga hal ini terjadi menjadi adat bagi orang Yahudi hingga hari ini. Mereka berkata, tidak ada sujud yang lebih agung dari sujud yang dapat mengangkat azab dari kami. Sanid Dawud berkata, dari Hijjaj bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdullah berkata, ketika Musa memampangkan Taurat tersebut, maka semua gunung, pohon, dan batu yang ada di permukaan bumi menjadi bergoncang. Setiap orang Yahudi baik yang kecil maupun besar yang ada di muka bumi ini membaca Taurat tersebut, maka ia akan gemetar dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Firman Allah Ta'ala, kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Firman Allah Ta'ala kemudian, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Allah Ta'ala kemudian berfirman tentang kisah daripada sapi betina Bani Israel, penyembahan patung sapi betina, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 67-73. Dahulu ada seorang dari kalangan Bani Israel yang memiliki harta melimpah. Usianya sudah sangat lanjut. Ia memiliki sejumlah keponakan. Mereka sangat berharap akan kematiannya agar mereka dapat mewarisi harta kekayaannya. Maka salah seorang dari mereka membunuhnya di tengah malam. Kemudian membuangnya di perempatan jalan. Ada yang mengatakan bahwa ia membuangnya di depan pintu salah seorang dari mereka. Di pagi harinya, orang-orang bersilang bantah-bantahan berkaitan dengan peristiwa itu ya. Kemudian datanglah keponakannya, ia berteriak dan mengaku bahwa telah terjadi kezaliman. Mereka berkata, kenapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi nabi kalian? Maka keponakan tadi datang kepada Musa dan mengadukan peristiwa itu yang menimpa pamannya tersebut. Musa berkata, Allah akan memuji seorang yang mengetahui siapa pembunuh orang ini. Maka hendaklah ia memberitahukannya kepada kami. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mereka meminta Musa agar bertanya kepada Allah tentang peristiwa itu. Maka Musa bertanya kepada Allah tentang hal itu. Allah memerintahkannya agar menyembelih seekor sapi betina. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Yang mereka maksud adalah kami bertanya kepadamu tentang siapa pembunuh orang ini, sedangkan kamu malah mengatakan hal itu. Mereka bertanya tentang ciri-ciri sapi betina itu, tentang warnanya dan usianya. Mereka dijawab dengan sesuatu yang sangat jarang keberadaannya. Intinya mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang pertengahan, yaitu tidak tua dan tidak muda. Pendapat ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Hasan, Qatadah dan sejumlah ulama. Kemudian mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan bertanya tentang warna sapi betina itu. Maka mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi yang kuning tua warnanya, kuning yang bercampur dengan warna kemerah-merahan yang menyenangkan orang yang memandangnya. Warna tersebut adalah warna yang sangat jarang sekali. Kemudian mereka mempersulit lagi diri mereka sendiri, sebagaimana diungkapkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 70. Dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, sekiranya Bani Israel tidak memuji, niscaya mereka tidak akan diberi sapi betina itu. Namun kesahihan hadis di atas masih diperselisihkan, wallahu alam. Allah kemudian berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 81, ciri-ciri di atas lebih sempit lagi dari sebelumnya. Mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan juga belum dipakai untuk mengairi tanaman. Sedangkan kalimat musallamah maksudnya adalah sapi yang sehat dan tidak memiliki cacat. Abu Aliyah dan Qatadah mengatakan firman Allah Ta'ala, tidak ada belangnya, yaitu tidak ada warna yang menyelisih warna aslinya. Sapi tersebut terhindar dari segala macam cacat dan tidak bercampur dengan warna lain selain warna aslinya. Setelah disebutkan sifat tersebut dan dibatasi dengan ciri di atas, maka mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.
Dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sapi betina dengan ciri di atas kecuali ada seorang laki-laki dari kalangan mereka. Laki-laki itu adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka meminta sapi betina itu, namun ia menolaknya. Kemudian mereka hendak membelinya sesuai dengan harganya, sebagaimana yang disebut oleh Asy'uti, yaitu dengan harga emas seberat sapi betina itu. Namun orang tersebut menolaknya, hingga akhirnya mereka membayarnya dengan harga emas ber-10 kali lipat berat sapi betina itu. Akhirnya orang tersebut menjualnya kepada mereka. Kemudian Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina itu. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu, yaitu mereka ragu-ragu melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Musa menyampaikan perintah Allah bahwa mereka diperintahkan untuk memukul orang yang terbunuh dengan sebagian dari sapi betina itu. Ada yang mengatakan dengan daging pahanya, ada yang mengatakan dengan tulang yang bersambungan dengan tulang rawan, ada yang mengatakan dengan sekerat daging yang berada di antara kedua pundak. Setelah mereka memukulnya, maka Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah dibunuh tersebut. Ia bangkit dengan darah yang masih mengalir. Kemudian Musa bertanya kepadanya, "Siapa yang telah membunuhmu?" Ia menjawab, "Yang membunuhku adalah keponakanku sendiri." Kemudian ia kembali menjadi mayat seperti sedia kala. Firman Allah Ta'ala, "Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun." Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda kekuasaannya agar kamu mengerti, yaitu sebagaimana yang telah kalian saksikan bagaimana Allah menghidupkan mayat tersebut sesuai dengan perintahnya. Demikian halnya yang berlaku bagi seluruh mayat. Apabila Allah menghendaki untuk menghidupkan mereka, maka Dia akan menghidupkannya dengan serentak. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, "Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari alam kubur, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja." Jadi kisah ini diambil, kisah sapi betina Bani Israel ini diambil ketika ada seorang keponakan iri karena pamannya memiliki harta yang sangat banyak. Karena ia iri ingin mengambil harta itu, akhirnya dia membunuh pamannya. Dia sendiri pula yang setelah mengambil, membuang mayat pamannya. Kemudian dia sendiri yang menganjurkan untuk bertanya kepada Nabi. Akhirnya terketahuilah bahwasanya keponakannya sendirilah yang membunuh pamannya. Kemudian dengan cara proses-proses itu tadi, di mana Nabi Musa mengikuti arahan dari Allah untuk menghidupkan, Allah kemudian menghidupkan pamannya tadi, orang yang meninggal tadi. Kemudian dia menyebutkan bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ini kisah tentang keagungan Tuhan, bahwasanya kalau bisa saja, bukan kalau ya, bisa saja Allah itu mematikan dan membangkitkan orang yang telah mati hanya dalam sekejap saja. Itulah keagungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah tentang Nabi Musa dari kelanjutan materi sebelumnya. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kisah daripada Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Demikian pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.